Siapa yang tidak tahu teh? Teh adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Tanaman dengan nama latin Camellia sinensis ini sudah marak di negeri ini sejak ratusan tahun yang lalu. Minuman teh dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman dengan air panas. Bahkan seringkali minuman ini dinikmati saat dingin dengan tambahan es atau saat berkumpul dengan keluarga. Negeri Tiongkok menjadi tempat lahirnya teh, tepatnya di Provinsi Yunnan, bagian barat daya Cina. Iklim wilayah itu tropis dan subtropis, di mana daerah tersebut secara keseluruhan adalah hutan zaman purba. Sedangkan di Indonesia sendiri, teh semenjak ratusan tahun yang lalu sudah masuk ke Indonesia dan pertama kali ditanam sebagai tanaman hias di Batavia saat negeri ini masih dalam pendudukan Belanda. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis dengan temperatur dan kelembaban yang konstan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai tempat yang ideal untuk pertumbuhan tanaman teh. Dataran tinggi yang dingin merupakan tempat yang baik untuk memproduksi daun teh berkualitas tinggi. Indonesia mempunyai beberapa perusahaan penghasil teh dengan beberapa perkebunan yang sangat luas. Beberapa di antaranya dikelola oleh negara dan yang lainnya dikelola oleh swasta. Teh ternyata cukup menarik perhatian para pebisnis di negeri ini, sehingga kini muncul berbagai merek teh dengan berbagai model, dari mulai pengemasan, penyajian, dan beberapa teh dengan campuran-campuran tertentu. Begitu pula dengan teh yang disajikan dalam bentuk-bentuk instan dengan berbagai aroma, tidak menutup kemungkinan menggunakan aroma atau perasa teh yang bukan diproses dari teh asli. Hal ini sangat tidak baik untuk kesehatan. Ironis sekali, teh yang seyogyanya bisa menjadi obat atau bahkan sebagai terapi kesehatan justru menjadi sebab timbulnya penyakit-penyakit baru yang tidak diperhatikan oleh produsen hanya karena permintaan pasar yang menjanjikan untuk mendulang profit besar. Hal inilah yang seringkali tidak diperhatikan oleh produsen-produsen teh. Padahal tradisi minum teh sudah diwarisi bangsa ini sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Tren teh instan dalam kemasan memudahkan konsumen, namun tradisi minum teh yang sehat semakin terlupakan. Teh adalah tanaman karunia Allah yang luar biasa, yang penuh dengan keluar biasaan dan keistimewaan. Mengandung berbagai macam zat yang sangat penting untuk kesehatan manusia. Keprihatinan kita, produksi teh telah dimodernisasi dan akhirnya mengurangi nilai-nilai keluhuran itu. Banyak yang semestinya terjaga otentitasnya, sekarang tercemari oleh berbagai residu obat, logam, dan sebagainya akibat pengolahan yang tidak memperhatikan originalitas. Oleh karena itu, kembali kepada yang original, kembali kepada yang tradisional. Teh diproduksi melalui upaya-upaya tradisional yang sejak adiluhung, sejak dulu kala ditradisikan oleh masyarakat pedesaan. Maka lahirlah teh kampung. Di sanalah kita akan menemukan sensasi, keaslian rasa teh, dan juga keaslian dari kandungan zat-zat yang masih utuh. Tidak tercampur residu logam, tidak tercampur residu kimia apapun, bahkan obat-obat tambahan ataupun zat-zat tambahan lainnya. Maka inilah yang akan menyempurnakan kandungan-kandungan luar biasa dalam teh yang dikaruniakan Allah untuk manusia. Maka teh kampung merupakan upaya untuk membangkitkan kembali kita kepada tradisionalitas yang penuh dengan kearifan, yang penuh dengan kesempurnaan, yang penuh dengan orisinalitas. Teh kampung seolah menjawab permasalahan tersebut. Teh yang diproduksi oleh masyarakat Ngaderjo ini menghadirkan sensasi minum teh ala tradisi dan menjaga keasliannya. Baik, pemirsa di seluruh tanah air, pada pagi hari ini baru saja saya menikmati teh bersama Pak Rusdi, yang juga seorang petani di Desa Ngadirjo, tepatnya di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, pemirsa,
Tentu pemirsa ingin mengetahui bagaimana caranya memproses teh hijau. Nah, teh hijau ini bagaimana cara memprosesnya? Itu tahapannya bagaimana cara menanam, merawat, memetik, ya Pak ya? Kemudian mengolah, lalu mengemas. Nah, bagaimana? Kita sama-sama saksikan cara memproses teh ini. Ngaderjo merupakan desa yang berada di ketinggian 797 meter di atas permukaan laut, tepat berada di kaki Gunung Kamulyan, membuat desa ini mempunyai suasana yang sejuk dan dingin. Desa inilah tempat di mana teh kampung diproduksi. Ngaderjo menjadi tempat yang cocok untuk budidaya teh. Masyarakat di desa ini sudah membudidayakan teh sejak ratusan tahun lalu. Bahkan mereka memprosesnya secara tradisional dan mengkonsumsinya setiap hari. Pemrosesan secara tradisional ini memungkinkan teh akan terjaga keasliannya dan kandungan zat-zat yang ada di dalamnya. Aroma yang khas dan pemrosesan secara tradisional menjamin teh ini terhindar dari residu kimia. Nah, kebetulan sekali, dalam kesempatan ini Bapak Cahyono bersedia menjelaskan cara penanaman teh yang digunakan untuk teh kampung ini. Kita sebagai petani akan belajar membuat bibit sendiri karena permodalan bila beli dengan harga tinggi kurang mampu hanya sedikit. Dengan cara pembuatan bibit, saya sebagai petani milih bibit yang jenisnya baik atau unggul. Yang disebut unggul, yang tahan penyakit, juga hasilnya cukup lumayan. Cara pembuatan tersebut dalam cutting, ini yang disebut cutting, 1 lembar daun teh tersebut disebut cutting. Kemudian cutting dipersiapkan dulu, polybag dulu diisi dengan tanah yang gembur dan memakai obat tanah. Dari urin kambing etawa bisa bikin obat akar. Yang pertama. Kedua kali, air kelapa dicampur dengan berembang bawang merah, ini bisa untuk obat akar juga. Setelah polybag diisi dengan tanah yang diaduk dengan obat tersebut, kemudian cutting tersebut ditanam dalam polybag. Kemudian dikasih cungkup, memakai plastik disebut cungkup atau naungan. Juga naungan atas disebut atap. Atap terbuat dari bambu, kemudian dari rumputan sejenis rumput. Ada alang-alang, juga ada andam. Setelah bibit tumbuh dalam cutting, tumbuh tunas yang seperti ini tumbuhnya tunas yang seperti ini tumbuh tunas. Dari cutting 1 lembar tumbuh bentuk ini jadinya akan nantinya begini. Ini tunas yang pertama. Ini setelah dalam, ini dilihat berapa hari sekali, 15 hari sekali, dilihat gosong atau tidak. Gosong tersebut karena cungkup tadi luka atau coblong plastik tersebut bisa menimbulkan kekosongan. Setelah bibit besar, kemudian diseleksi. Contoh seleksi atau analisa, ini yang besar dipisah dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil, ini di bedeng tersendiri juga, karena mempermudah pengambilan tersebut. Setelah bibit usia 7-9 bulan, bibit siap ditanam. Mindah lahan ke lahan yang mau siap tanami bibit teh tersebut. Nah, lahan tersebut harus diteras atau dicangkul, dibersihkan dengan baik. Ada suatu sistem bongkar akar, kemudian pasang anjir. Kemudian siapkan bibit berapa jumlah per hektarnya atau per petani menanam, contohnya 1000 meter persegi atau bagaimana, itu sudah siap anjir. Nah, setelah bibit sampai di lahan penanaman, di dekat anjir tersebut, anjir mendeteksi jumlah per hektar sekian ribu bibit adalah
untuk menghitung lebih mudah. Setelah ditanam oleh petani, selama 3-6 bulan dinamakan sentring. Sentring ini diberlakukan kadang 3 bulan, kadang 4 bulan, kadang 6 bulan. Teh siap panen, sebelum panen membutuhkan tenaga yang namanya sentring. Ini kurang lebih 4 kali. Yang kelima adalah taping. Taping itu namanya kebun tersebut, teh tersebut diratakan semua. Ini diratakan semua, kemudian siap mulai panen sekitar usia 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun sudah siap panen. Ini insya Allah kami sebagai petani bisa menceritakan kurang lebih 2 tahun bisa panen. Ini saya dan para petani teman-teman saya. Tidak dibiarkan setelah ditanam juga pelihara. Di siang pakai sabit juga pakai cangkul. Ini semuanya kalau pupuk lebih baik yang pakai pupuk organik. Oleh karena apa? Tahan penyakit juga. Dan dia hidup dengan baik, tidak tergantung pada kimia. Kimia hanya 4 bulan sudah habis. Tapi dengan pupuk organik 6 bulan sampai 1 tahun belum habis. Ini Pak, yang terangkan. Ini yang jenis stek. Kalau yang namanya sinensis, ini pola tanam sinensis. Awal mula pada kecenderungan nenek moyang saya atau kakek saya, dulu adanya teh sinensis. Kalau sekarang kan berubah, ada pola tanaman stek. Sinensis itu kalau dengan biji, usianya lebih kuat, lebih jauh. Dengan adanya pola stek, hanya dengan perkiraan 30 tahun sudah mulai banyak yang meninggal. Itu sudah kenyataan. Kalau pakai biji, yang saya ceritakan ini nanti, sinensis tadi, ini usia sampai ratusan tahun. Dia lamban, pendapatannya dengan stek. Sekarang ini memang banyak yang stek hasilnya. Tapi kalau sinensis menang harganya. Jadi di situ diperhitungkan hasilnya tinggi, produknya kurang, nilai jual lebih tinggi. Di Desa Ngadirjo ini, saya akan mencari tahu lebih dalam bagaimana proses pembuatan teh kampung, teh yang diproduksi dari masyarakat Ngadirjo yang berkualitas tinggi ini. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di perkebunan teh rakyat di Desa Ngadirjo. Dan kita bisa melihat bagaimana sahabat-sahabat petani saat ini sedang memetik teh. Dan juga saya ditemani oleh Kepala Desa Ngadirjo. Apa kabar Pak Kades? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pak, ini kita tentu pemirsa ingin mengetahui sejauh atau seberapa luar biasanya ini hasil panen teh kita ini dan kualitasnya. Ya, untuk kualitas teh di Desa Ngadirjo ini, khususnya di perkebunan rakyat ini, untuk saat ini kualitas yang sangat bagus. Dan mereka para petani yang telah mengangkat nama Desa Ngadirjo melalui perkebunan teh yang ada di Ngadirjo. Dan kualitas untuk saat ini, di sini kita berada di perkebunan rakyat yang ini dari jenis gambung dan ada 25. Ya, nun sewu Bu, dari jam berapa Ibu melakukan pemetikan teh ini? Mantrap jam 7. Mantrapnya jam 7. Nah itu hasilnya berapa banyak? Berapa kilo atau berapa? Angsale nggih kawan doso, kecek nggih 50. Pak, nun sewu Pak, ini pemirsa tentu ingin mengetahui jenis-jenis teh apa yang ada di Desa Ngadirjo ini. Dari awalnya, ini dulu orang sini, orang Jawa bilangnya teh Jawa. Tapi kalau kalimat orang lain katanya teh sinensis. Ini
sinensis tadi bermacam-macam jenis juga sampai kurang lebih 11 macam. Kemudian tumbuh hidupnya dari biji, yang dibuat bibit pun dari biji. Ini yang sangat baik. Kalau jenis teh ini usianya terbatas, sekitar 25-30 hasil sudah mulai menurun. Dengan ini kenyataan hasil tumbuh hidupnya sudah 25 tahun kurang lebih. Mula kita membutuhkan permajaan atau pemangkasan. Dan di waktu pemangkasan itu membutuhkan waktu 3-4 tahun sebenarnya. Namun petani kodok lebih tinggi, lebih jauh, sampai metik dinaiki, ini belum dipangkas. Ini jadi apa artinya? Mengurangi hasil. Baik, terima kasih Pak Kades, terima kasih Ibu Petani, Bapak Petani. Teh yang dikelola masyarakat Ngadirjo ini ada berbagai macam, seperti jenis sinensis, asamika, teh gambung, teh 25, teh 24, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan proses pembuatan teh tradisional yang biasa dilakukan oleh masyarakat Ngadirjo khususnya, dari mulai daun basah sampai akhir. Di dalam sini adalah tempat prosesnya yang biasa dilakukan untuk pembuatan teh tersebut. Jadi ini adalah daun yang baru dipetik dari kebun teh rakyat yang sudah disortir, karena untuk pembuatan teh tradisional ini kita menggunakan daun teh pucuk yang 3 dari atas. Nah, proses pertama adalah pelayuan. Jadi daun segar ini kita layukan menggunakan gerabah, itu terbuat dari tanah liat. Kemudian diaduk menggunakan kayu, dan bahan bakarnya adalah menggunakan kayu bakar. Jadi semuanya benar-benar tradisional. Setelah kita layukan, kita giling ini namanya tampah. Tampah ini anyaman yang terbuat dari bambu. Di sini kita menyebutnya tampah. Jadi digiling secara tradisional. Setelah rata digiling semuanya, nanti kita sangrai menggunakan gerabah tadi. Setelah disangrai, kemudian hasil berikutnya adalah seperti ini. Ini adalah setengah jadi. Ya. Setelah seperti ini berarti sudah bentuknya sudah merata seperti ini. Kita sangrai lagi supaya menjadi kering. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah daun teh yang sudah siap kita seduh, ya kan? Jadi bunyinya itu seperti ini. Nah, agak enteng dan aromanya sangat enak. Apalagi setelah baru selesai ya. Aromanya sangat nikmat sekali. Selain produksi teh secara tradisional, pengolahan teh kampung juga dilakukan menggunakan mesin-mesin sederhana yang dikelola oleh kelompok tani Bogorjo Desa Ngadirjo. Baik pemirsa di seluruh tanah air, saat ini saya sudah berada di tempat pengolahan teh dengan mesin yang amat sangat sederhana. Ini dimiliki oleh kelompok tani Bogorjo di Desa Ngadirjo. Ayo kita berbincang-bincang dengan anak muda yang mengolah teh ini. Apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah, anak muda sudah bisa mengolah teh yang sangat luar biasa dengan mesin yang sangat sederhana. Bagaimana? Kesulitannya ada nggak? Sebenarnya banyak sekali, Pak. Ya. Banyak sekali. Kesulitan pertama itu dari sektor pengadaan bahan dan di pengadilan cuaca yang pertama, musim seperti ini kan musim seperti ini. Dan keduanya itu dari cara petik petani-taninya itu. Ada susah untuk mengumpulkan teh yang diinginkan untuk diolah atau teh yang nggak diinginkan untuk diolah. Soalnya kan di sini pengolahnya ada 2 jenis teh. Pertama teh hijau, yang kedua teh hitam. Teh hijau Dan teh hitam. teh hitam. Ya. Ya, bagaimana dengan pengolahan teh hijau? Pengolahan teh hijau pertama dimulai dari pengumpulan bahannya. Pertama bahan itu harus teh yang dari 3 pucuk, teh yang harus dibarengkan terus. Nah setelah itu kalau sudah dikumpulkan teh pucuknya itu, langsung kita masuk ke proses pelayuan.
Terus pelayuan di sana membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk pelayuan. Setelah itu didiamkan selama sekitar 15 menit sampai 20 menit supaya teh itu tidak terlalu panas, biar hangat, agar hangat saja. Setelah itu, setelah di pelayuan langsung masuk ke penggilingan. Masuk ke penggilingan sekitar 30 menit sampai 1 jam di situ. Setelah itu kemudian dimasukkan ke pengorengan, penyanganan untuk teh hijau itu. Setelah itu sekitar 2 jam udah bisa jadi teh hijau yang udah jadi. Anda dapat menggunakan mesin sederhana ini bisa ya? Iya, bisa. Ada 3 alasan mengapa kita mengembangkan industri teh asli dari desa. Pertama adalah melestarikan tradisi. Bagi masyarakat desa Ngadirejo dan sekitarnya, teh adalah tradisi. Setiap rumah tangga di desa ini punya tradisi menanam atau bertani teh, kemudian mengolah dan setiap hari meminum teh. Yang kedua adalah melakukan konservasi. Ada beberapa jenis teh asli atau teh lokal, dan orang sini menyebutnya teh Jawa, adalah jenis teh yang terancam akan punah jika tidak dilakukan konservasi. Dan yang ketiga adalah mendorong perkembangan ekonomi perdesaan. Dengan industri teh ini, maka banyak sekali masyarakat yang terlibat, dan dengan demikian mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya, mulai dari petani yang dapat menjual harga teh dengan layak dan dengan jaminan harga yang disepakati. Kemudian industri-industri pengolahan tradisional yang dikelola oleh hum-hum industri juga bergerak. Begitupun pengolahan-pengolahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tani juga bergerak. 3 alasan itulah yang mendorong pemuda dan masyarakat Desa Ngadirejo tergerak untuk mengembangkan teh asli dari desa. Itu artinya jika Anda membeli dan meminum teh kampung, maka langsung atau tidak langsung Anda telah turut serta melestarikan tradisi, mendorong dan mendukung konservasi alam ini, dan tentu turut serta mengembangkan ekonomi perdesaan. Teh merupakan tanaman yang sangat istimewa, mengandung berbagai macam zat yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Teh juga bisa digunakan sebagai terapi kesehatan. Nah, ini dia salah satu konsumen teh kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Saya mengkonsumsi teh tradisional yang inten 2 tahun terakhir. Alhamdulillah, saya tahu dari berbagai literatur bahwa manfaat teh bagi tubuh itu luar biasa. Karena teh bisa menghilangkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi saya dulu seorang perokok, ya, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berhenti merokok, dan saya selalu mengkonsumsi teh tradisional. Saya tertarik untuk mengkonsumsi teh tradisional karena dulu kakek saya itu biasa membuat teh secara tradisional, dan alhamdulillah apa yang saya impikan untuk bisa menikmati teh tradisional sekarang sudah bisa saya nikmati lagi, dan alhamdulillah tubuh saya juga terasa semakin ringan, semakin sehat, dan insya Allah itu karena mengkonsumsi teh secara rutin. Dan karena saya termasuk penderita diabetes, maka saya mengkonsumsi teh tanpa gula, dan rasanya enak juga, tidak terlalu pahit, dan alhamdulillah rasanya segar. Dan itu terlihat ketika bangun tidur, saya bisa lebih fresh lagi. Bukan perkebunan milik PT atau perusahaan yang masyarakat Ngadirejo kelola. Teh ini mereka kembangkan di kebun teh rakyat milik mereka masing-masing. Bahkan, sebagian besar masyarakat Ngadirejo mengkonsumsi teh buatan sendiri. Pengelolaan ini kemudian diorganisir dan dipasarkan menjadi teh kampung. Pemirsa, akhirnya ketemu juga tempat produksi
dan pengemasan teh kampung. Kita lihat bagaimana ini prosesnya. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik, baik. Luar biasa. Ini tempat produksi dan pengemasan teh kampung ya? Iya, betul. Boleh saya tahu nggak, dan pemirsa tentu ingin tahu bagaimana prosesnya ini Mas? Ya boleh, ini kebetulan ada ibu-ibu yang sedang lagi ngemas. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Boleh saya masuk? Boleh. Oke. Saya sedang berada di tempat pengemasan teh kampung. Ada teh hitam tradisional dan juga teh hijau. Pengemasan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Pertama mereka membungkusnya, kemudian ditimbang agar sesuai dan pas ukurannya, yaitu 50 gram. Setelah dibungkus, mereka masukkan ke dalam kardus yang hasilnya itu seperti ini. Ini adalah yang sudah dibungkus rapi dan siap dipasarkan.